Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal kasus BLBI. Kasus BLBI ini merupakan kasus lama yang selama ini menjadi sorotan banyak pihak karena total kerugian keuangan negara ini triliunan rupiah. Bahkan dalam hitungan terakhir yang dilakukan oleh Satgas Penanganan BLBI yang dibentuk oleh Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Profesor Mahfud, mengatakan ada sebanyak 110,45 lebih triliun, ya, ada sekitar 110 triliun piutang yang piutang dari para pihak bank yang kepada pemerintah yang belum dibayar kepada pemerintah. Jadi sekitar 110 triliun kerugian keuangan negara dalam kasus BLBI, dengan jumlah hitungan tersebut didasarkan pada kurs yang ada sekarang, kemudian juga bunga dan seterusnya. Jadi itu jumlahnya, dan kasus BLBI ini sendiri menjadi kasus yang menarik karena terakhir perkembangannya dalam kasus Salim dan Ici Nur Salim, salah seorang pemilik bank BDN ya, yang kemudian dilepas oleh Mahkamah Agung karena dinyatakan mendapatkan SP3, mendapatkan SP3 dari KPK karena dinilai kasusnya bukan lagi kasus korupsi, karena Temenggung Arsyad selaku kepala BPN yang kasusnya sebelumnya sudah divonis di pengadilan negeri dan pengadilan tingkat tinggi banding, itu dinyatakan bersalah, namun dalam keputusan di Mahkamah Agung justru dibebaskan karena dianggap oleh majelis hakim yang memeriksa bukan merupakan tindak pidana. Jadi kasus ini yang kemudian menjadi dasar bagi KPK kemudian untuk tidak melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut terhadap Nur Salim bersama dengan istrinya. Nah, dalam kasus yang terjadi di BLBI, ya, kasus ini merupakan kasus yang berlangsung sebenarnya pada masa itu ketika kebijakan pemerintah Indonesia mengeluarkan bantuan likuiditas bagi bank di Indonesia pada tahun 1998, di mana ketika itu kita dilanda krisis ekonomi dan juga krisis di dunia perbankan. Saat itu terjadi trust, penarikan uang dalam jumlah yang besar oleh nasabah karena ketidakpercayaan nasabah terhadap keberadaan bank, sehingga bank-bank banyak mengalami kolaps, ya. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan suntikan kepada sejumlah bank-bank yang bermasalah tersebut untuk kemudian bisa menyelesaikan dengan nasabah. Nah, dalam terkait dengan adanya putusan kasasi, di mana dalam kasus putusan kasasi tersebut Mahkamah Agung akhirnya melepaskan Syafruddin Arsyad Tumenggung yang merupakan kepala BPN saat itu, ya, melepaskan beliau dari tindak pidana tuntutan Jaksa Agung.
Nah, pada pertengahan tahun 2019 ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara yang menjerat Tumenggung bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan berada pada ranah perdata dan administrasi. Ya, padahal pada pengadilan tingkat pertama dan banding yang merupakan judik faksi, mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi, bahkan sudah diganjar hukuman belasan tahun penjara. Singkatnya, perkara penerbitan SKL surat keterangan lunas terhadap obligor BLBI yang telah lama menarik perhatian publik ini berlangsung pada sejak tahun 1998 lalu. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa kala itu Indonesia mengalami satu krisis ekonomi. Jadi banyak kemudian institusi perbankan yang terkena dampak, kemudian dikategorikan sebagai bank take over atau BTO maupun bank beku operasi BBO. Salah satu dari sekian bank tersebut adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan pemegang saham pengendalinya PSB adalah Nur Salim. Atas kondisi itu, Bank Indonesia pun menguncurkan BLBI kepada BDNI sebesar 30 triliun. Namun pada kenyataannya pemerintah mengendus adanya penyimpangan atas suntikan dana itu. Akibatnya BDNI yang diwajibkan melakukan penyelesaian melalui mekanisme Master Settlement Acquisition Agreement atau MSAA tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan utang yang diberikan. Jika mengacu pada keputusan mekanisme penyelesaian MSAA atau Master Settlement Acquisition Agreement, jumlah kewajiban pembayaran Nur Salim setelah dikurangi seluruh aset miliknya itu adalah sebesar 28 triliun. Nah, permasalahan ini pun muncul ya dalam salah satu aset yang dijaminkan oleh Nur Salim, yakni pinjaman kepada petani tambak senilai 4,8 triliun, ternyata digolongkan sebagai kredit macet, jadi bukan kredit lancar. Nah, berdasarkan hasil dari audit yang dilakukan dengan pendekatan masing-masing financial due diligence dan legal due diligence, benar ternyata dilakukan penjualan ketika Menteri Keuangan melakukan penjualan aset pada tahun 2007 itu, aset Nur Salim itu ternyata hanya laku sebesar 220 miliar, sehingga penjualan itu yang kemudian diklaim sebagai kerugian keuangan negara oleh BPKP. Jadi karena jaminan aset yang dijaminkan itu dijual dan hanya laku sebesar 220 miliar, sementara pinjaman yang diterima ini oleh Nur Salim berdasarkan pada mekanisme penyelesaian MSAA adalah sebesar 28 triliun. Jadi kalau jumlah dari 28 triliun kemudian cuma hanya 220 miliar, berapa triliun kerugian keuangan negara akibat
dari kebijakan ini. Nah, menjadi pertanyaan mendasar adalah sebenarnya ya dengan logika sederhana lah, mengapa aset yang sedia kala sudah diketahui itu bermasalah, akan tetapi tetap diterbitkan SKL oleh Tumenggung Arsyad selaku Kepala BPN pada tahun 2004. Tentu menjadi hal janggal jika tindakan Tumenggung itu kemudian tidak dipandang sebagai perbuatan pidana, sebagaimana menurut hemat saya dalam putusan kasasi itu kesannya menjadi janggal. Sebab unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tumenggung ya sudah terlihat secara jelas. Misalnya sebelum menjabat Kepala BPN, Tumenggung sempat menduduki posisi sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan atau KKSK. Kala itu ia sempat bertemu dengan Nur Salim untuk menagih pembayaran hutang BDNI. Selain itu juga beberapa hari sebelum SKL itu dikeluarkan, Tumenggung selaku Kepala BPN juga sempat mengusulkan pada forum rapat terbatas yang dihadiri saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri untuk menghapus write-off hutang Nur Salim. Namun rapat tersebut tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Ini menandakan pemerintah belum menyetujui usulan dari Tumenggung Arsyad saat itu. Ya, selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 26 April 2004, Tumenggung resmi mengeluarkan SKL yang ditujukan kepada PSP BDNI Nur Salim. Sebenarnya ia pun sadar bahwa dampak penerbitan SKL itu akan menghilangkan kesempatan negara untuk menagih 4,8 triliun dari Nur Salim. Jadi melihat perbuatan Tumenggung dengan sendirinya unsur mengkehendaki dan mengetahui willen and witten sudah terpenuhi sebenarnya menurut hemat saya. Sedangkan Nur Salim tentu tepat jika juga diminta pertanggungjawaban pidana, sebab sedari awal niat jahat mens rea ya dari yang bersangkutan ingin mengelabui negara dengan menjaminkan aset yang bermasalah. Selain problematika putusan kasasi, ihwal penolakan permohonan PK oleh MA juga menarik sebenarnya untuk dibincangkan. Meskipun telah ada putusan MK yang menyebutkan bahwa penuntut umum dilarang mengajukan PK, akan tetapi ada satu isu penting di balik vonis itu, yakni soal independensi hakim. Betapa tidak, salah satu majelis hakim terbukti melakukan komunikasi dan bertemu dengan kuasa hukum Tumenggung sesaat sebelum putusan dibacakan, sehingga bukan tidak mungkin vonis kasasi itu diwarnai dengan pertimbangan atau keadaan yang tidak objektif atau masuk angin, jangan-jangan ya. Berkenaan dengan konseksual saat ini, terutama pasca dikeluarkannya SP3 oleh KPK, rasanya penting ya bagi KPK untuk segera memanfaatkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan gugatan perdata. Regulasi itu menegaskan bahwa penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada jaksa pengacara negara tatkala tidak ditemukan cukup bukti, sedangkan di waktu yang sama telah ada kerugian keuangan negara.
untuk selanjutnya dilakukan gugatan perdata. Ini penting untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari Nur Salim atas perbuatannya. Jadi pemberian SP3 surat pemberitahuan penghentian penyidikan KPK ini akan menjadi kotak Pandora sebenarnya bagi pemberantasan korupsi. Saat ini korupsi BLBI sudah dihentikan. Ke depan kita tidak mengharapkan lagi ada perkara yang jumlahnya besar kemudian dihentikan, ya, mengalami nasib yang sama. Jadi menjadi tantangan besar bagi kita semua, terutama masyarakat, para aktivis anti korupsi, dan para pelopor gerakan anti korupsi di seluruh Indonesia, bahwa ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, di mana KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutnya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, dan kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan atau SP3 ini memang dapat menjadi bumerang, karena sebagai extraordinary, ya, lembaga yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang besar di satu sisi, dan di sisi lain diberikan kewenangan juga untuk melakukan proses penghentian suatu perkara, maka jika ini tidak dikelola dengan baik, bisa saja memunculkan tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dihadirkannya KPK. Ada potensi untuk penyalahgunaan wewenang. Jadi kita berharap KPK sebagai garda terdepan dan terakhir pemberantasan korupsi di Indonesia dapat lebih kuat lagi, lebih berani, lebih semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Terlebih saat ini dipimpin oleh salah seorang mantan polisi yang memiliki integritas yang sangat baik, Bapak Firly. Saya berharap kasus BLBI meskipun sudah di SP3 Satgas yang dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk mengatasi masalah piutang negara dari sejumlah pihak bank yang belum melunasi, terutama adalah Nur Salim, dapat segera diatasi oleh Satgas. 110 triliun adalah jumlah yang tidak sedikit. Jumlah ini bisa mengatasi berbagai kesulitan ekonomi, kemiskinan, dan sebagainya yang terjadi di Indonesia. Jadi ini uang rakyat, ini uang yang harus diselamatkan, apalagi dalam kondisi sekarang ini di mana rakyat dalam situasi yang serba sulit. Kehadiran pengembalian uang 110 triliun ini menjadi begitu berharga bagi bangsa dan negara Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ada lagi BLBI di Indonesia yang terjadi di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran, masukan, kritikan maupun komentar silakan disampaikan melalui channel YouTube saya, melalui kolom komentar. Jangan lupa like kalau yang suka memang terhadap apa yang saya sampaikan, dan silakan share dan subscribe. Kita akan berbagi ilmu, kita belajar bersama-sama. Demikian.